pemberian cash sama kredit. Kemudian untuk kreditnya ada 3 leasing. Ada satu namanya Astra Sebaya Finance, ACC, Astra Credit Company, Toyota Astra Finance, sama Mandiri Utama Finance. Jadi ada 3. Ini kan sudah SPK, Sol di Bu Asmi. Di Sol, iya. Oke. Sol di Bu Asmi, itu langsung kita ajukan fakturnya ke TAM, Iya. Toyota Astra Motor. Tetapi untuk sekarang, untuk mempercepat, kita kan dikejar rekpol, registrasi Polres untuk kendaraan bermotor, makanya faktur itu dicetak di HO, di Wisma Kala, lantai 12. Jadi fakturnya itu berbentuk seperti ini. Ini namanya faktur kendaraan bermotor. Yang pertama ini ada faktur BPKB, kemudian yang kedua ini ada sertifikat nih kendaraan bermotor. Di sini ada 2 item. Di sini ada namanya identitas pemilik. Pada saat diverifikasi kemarin, itu diinput nama, alamat, nomor KTP, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten. Ini menjadinya. Kemudian diinput lagi datanya di identitas kendaraan, mobil apa yang dibeli. Ini mobil yang dibeli adalah tipenya Toyota Rush 1.5S manual transmisi. Ini ada beberapanya, jenisnya mobil penumpang, modelnya minibus, registrasi uji tipe dikeluarkan dari Kementerian Perhubungan. Oke. Kalau misalkan untuk daftar kendaraan mobil tidak ada sertifikat registrasi uji tipenya, itu pasti ditolak sama Dirlantas atau di Samsat. Makanya harus dilakukan. Kendaraan sebelum diserahkan sama customer itu harus ada namanya cek fisik. Cek fisik itu gunanya untuk di regiden, di registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor di Dirlantas. Jadi wajib ini harus hasil. CK gunanya ini adalah surat tanda coba kendaraan. Ini masa berlakunya itu efektif 14 hari atau bisa lebih dari itu. Ini sebagai pengganti STNK asli, STNK sementara namanya. Ini namanya faktur CKD, jadi artinya bukan bill complementary credit. Faktur kendaraan bermotor. Kemudian ada 2, yang kedua itu CBU namanya. CBU itu adalah kendaraan yang bahan bakunya itu masih kita ini pakai surat-surat, kemudian tanda tangan alias saya, Arfan, kemudian saya tanda tangan. BPKB itu didaftar di Dirlantas Polda Sulsel. Itu misalnya alamat gua, jadi di sana. Jadi fakturnya ini diarsip. Kemudian hasilnya itu seperti ini, BPKB. Buku pemilik kendaraan bermotor. Ini yang mahal harganya nih. BPKB tidak akan naik harganya kalau tidak ada ini. Oh, apa itu? Faktur kendaraan bermotor. Iya. Kenapa harus ada ini? Faktur pemilik itu cuma 1 kali terbit. Kalaupun hilang itu akan dibuatkan surat keterangan pengganti faktur dari Samsat atau Dirlantas. Tapi harga mobilnya itu pasti turun. Misalkan mobil tak ras, toh kita jual ke 250 anggap plus itu toh. Tapi tidak ada kini fakturnya, hilang pasti turun bisa turun 10 sampai 20 juta. BPKB bisa diduplikat tapi lama prosesnya. Faktur pemilik tidak bisa diduplikat karena 1 kali terbit. Itu yang terbitkan itu dari ATP-nya. Ubah depan belakang. Dan harus sesuai dengan levelnya di sini. 1158 XPG harus sama. Jadi tadi kesalahan bagaimana itu butuh proses lagi lama? Iya. Kami kembalikan ke vendor sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk pengurusan surat-surat. Baru nanti kita follow up 2-3 hari. Kalau ada nanti dikembalikan baru disarankan sama customer. Kemudian ini ada namanya notis. Notis ini pajak. Mahal di harga mobil. Mahal juga pajak. Pemesanan ini apa lagi di plat plat mobil. Iya. Iya. Kan misalnya ada itu pesan ke nomor sesuai nama. Bagaimana cara proses anunya itu? Terusnya apakah pada waktu pembelian awalnya atau bisa nanti berubah mungkin?
bagusnya sih kalau misalkan tidak mungkin ada yang berubah dan tidak mau bayar 2 kali, Iya, iya. itu pada saat paling lambat sebelum penyerahan atau setelah penyerahan. Misalkan hari ini SPK, toh, besoknya mau konfirmasi bilang saya mau nomor pilihan, artinya besok siap dana langsung penyerahan, toh tidak apa-apa. Bisa besoknya langsung dikonfirmasi ke saya, nanti selesai yang ngokir ke saya, dia mau urus sendiri kah atau mau dibantu dari pihak apa? Harus angka 1 di depan kalau 4 angka. Nah, kemudian kalau 3 angka itu bebas pilih angka. Mau angka 1 sampai 9 boleh, yang jelas 3 angka. Hurufnya boleh 2, boleh 3. Kalau untuk 2 3 sekarang itu sudah bisa Makassar yang KTP-nya Makassar, 3 huruf belakangnya kayak seperti ini kan? Oh, yang belakangnya dia. Ini sudah Makassar ini, Makassar. Kenapa sekarang dari Dirlantas terbitkan atau Samsat terbitkan 3 huruf? Karena ya itu tadi salah satu indikator kesuksesannya jika ya jual mobil. Misalkan saya mau beli mobil toh, tapi mau nggak pakai lagi nama aku, toh? Artinya saya kena progresif. Progresif itu kendaraan lebih dari 1 dengan atas nama yang sama, itu namanya progresif. Ya. Dan progresif itu hanya berlaku untuk kendaraan di atas 1000 cc. Kalau motor dia tidak. Melapor untuk blokir kini nomorku. Misalkan ini STNK mobilku tuh yang lama toh. Ini STNK mobil saya yang lama, mau kan blokir kini. Jadi saya harus datang ke Samsat untuk blokir ini. Kalau saya tidak blokir, resikonya kena progresif. Progresif itu nilainya itu 2,5% dari nilai jual kendaraan. Misalkan mobil ras itu selisih progresifnya untuk kendaraan yang kedua atas nama yang saya, atas nama saya tuh itu sekitar 1.081. Tapi saya kasih random ya karena beda gitu, nggak apa-apa ya. Yang jelas harus sama Kindik, nomor STNK di BPKB, nomor BPKB jadi STNK harus sama. Saya attach juga filenya. Kopinya gini deh. Yes. Iya. Ini saya susun berdasarkan nomor DO. Bulan Januari ini. Ini ada faktur sama juga yang sama yang tadi ada. Harga juga. Nah. Ini juga sudah jadi BPKB-nya, hard copy-nya, STNK juga sudah ada. Bagaimana caranya customer tahu bila STNK-nya sudah jadi? Iya. Bisa dicek di Telegram. Setelah cek sudah oke, kami serahkan BPKB, kami ambil kembali. Karena di sini di buku. Paster file, stempel, tanggal sama namanya, kursi yang ada. Bukti serah terima. Iya, ada double check, double check. Mulai double, triple misalnya.